Halo Sobat Astrawara, di video kali ini kita akan membahas tentang saham luar negeri. Sebelum kalian berinvestasi di luar negeri, kalian harus mengetahui apa saja yang terjadi jika kalian berinvestasi di sana. Mengapa banyak yang ingin berinvestasi di luar negeri? Jawabannya adalah hal yang tidak terbantahkan lagi. Performa ekonomi dan performa perusahaan di luar negeri seperti di Amerika, India, China, Rusia, Jepang, dan hampir di seluruh Eropa jauh lebih baik performanya. Contohnya seperti saham Netflix yang sangat menarik perhatian investor. Pasalnya, harganya sangat mudah ditebak. Kalian bisa melihat dengan film-film terbaru yang akan diterbitkan oleh Netflix. Jika rate film tersebut tinggi, maka saham Netflix akan naik. Contohnya seperti 30 Desember tahun 2022 yang lalu, Netflix menerbitkan film Korea yang berjudul The Glory. Sejak saat itu nilai saham Netflix naik sebesar 10 dolar Amerika Serikat di Bursa Efek Amerika. Terlepas dari baiknya performa perusahaan asing dalam mengelola dan menjaga kepercayaan investor, kalian harus mengingat bahwa pasar adalah hal yang sama dimanapun, maka resiko adalah hal yang sama dimanapun. Sebelum kita membahas investasi saham luar negeri dan cara berinvestasi di sana, like, komen, dan subscribe channel Astrawara Economics untuk mendapatkan informasi seputar finansial dan perekonomian. Berinvestasi saham di luar negeri tidak semudah berinvestasi di dalam negeri. Berinvestasi artinya menanamkan atau memberikan modal kepada sebuah perusahaan. Itu artinya negara tentu mengharapkan warganya berinvestasi di dalam negeri agar perekonomian negara dapat berkembang. Namun keputusan kembali lagi kepada kalian. Ada beberapa syarat untuk berinvestasi di luar negeri. Untuk membeli saham dari perusahaan luar negeri, kamu harus terlebih dahulu membuka akun yang bisa mengakses market. Misalnya market terbesar di Amerika Serikat untuk membeli saham-saham seperti Apple, Starbucks, McDonald's, dan Netflix. Namun sebelum membelinya, kamu perlu mengetahui terlebih dahulu persyaratan untuk membeli saham di luar negeri. Ada 4 persyaratan utama yang harus kamu penuhi, yaitu mempunyai KTP, SIM, paspor, dan kartu NPWP. Banyak yang ingin cara mudah dan tidak ingin melengkapi berkas-berkas yang diminta. Namun, ingat, berkas tersebut diminta untuk keamanan kalian dalam bertransaksi dan pajak yang dikenakan untuk transaksi luar negeri kepada kalian. Berkas tersebut akan dipakai broker internasional untuk membukakan kalian rekening saham luar negeri. Selain itu, nomor pokok wajib pajak juga wajib kalian miliki. Pasalnya, jika kalian tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak, pajak yang dikenakan sebesar 30% untuk transaksi luar negeri. Hal ini telah diatur oleh negara Indonesia. Namun, jika kalian sudah punya nomor pokok wajib pajak, pajak transaksi luar negeri yang kalian dapati hanya sebesar 10%. Setelah kalian mempunyai berkas tersebut, selanjutnya kalian bisa memilih broker saham internasional yang tersedia di Indonesia dan tentunya telah diawasi OJK. Ada banyak broker saham yang telah diawasi oleh OJK. Broker saham terbaik yang bisa saya rekomendasikan dan tentunya saya nilai sangat mudah untuk berinvestasi adalah broker saham internasional, yaitu Peluang. Di aplikasi Peluang akan sangat mudah dan cukup untuk membuka semua transaksi luar negeri hanya dengan memiliki KTP, SIM, paspor, dan kartu NPWP. Setelah kalian menyelesaikan pendaftaran, saya akan jelaskan bagaimana cara kerja saham luar negeri. Tidak seperti trading kripto, pasar saham luar negeri memiliki waktu tersendiri yang akan kalian sesuaikan di zona waktu wilayah kalian. Contohnya, Bursa Efek Amerika Serikat buka pukul 9.30 PM sampai 3.00 AM. Itu artinya di Indonesia, Bursa Efek Amerika terbuka pukul 20.30 hingga 3 pagi waktu Indonesia Barat.
kalian juga harus memahami bahwa bursa efek berbeda dengan pasar modal. Di bursa efek hanya ditransaksikan saham dan turunannya. Sementara itu di pasar modal tidak hanya saham yang ditransaksikan, namun juga instrumen investasi lainnya seperti surat utang atau obligasi. Jika membeli saham di bursa efek, maka kalian akan mempunyai hak kepemilikan dan otomatis kalian akan mendapatkan laba perusahaan meskipun kalian hanya memiliki 0,001% saham. Jika kalian yang punya, maka kalianlah penanggung jawabnya. Saham turun, maka aset yang kalian miliki juga akan turun. Beda dengan pasar modal. Di pasar modal yang kalian beli adalah obligasi, yang istilahnya disamaartikan dengan surat hutang. Dengan membeli obligasi, kamu memberikan pinjaman kepada penerbit dan mereka setuju untuk membayar bunganya. Kamu akan menerima pengembalian pinjaman tersebut pada tanggal tertentu beserta bunganya. Tidak seperti saham, obligasi yang diterbitkan tidak memberimu hak kepemilikan. Artinya, kamu tidak akan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan perusahaan. Begitupun sebaliknya, kamu juga tidak akan terdampak saat bisnis penerbit tidak berjalan dengan baik selama masih memiliki sumber daya untuk tetap menjalankan pinjamannya. Setelah memahami hal tersebut, saya akan memperkenalkan kalian dengan bursa efek, yaitu bursa efek Nasdaq dan S&P 500. Nasdaq adalah bursa efek yang ada di Amerika Serikat. Nasdaq adalah singkatan dari National Association of Securities Dealers Automated Quotation Stock Market. Nasdaq menggunakan sistem teknologi untuk semua transaksi perdagangannya. Hampir semua saham yang terdaftar di Nasdaq menggunakan kode minimal 4 huruf. Contohnya Netflix, maka kode 4 hurufnya adalah NFLX. Nasdaq memiliki 2 jenis, yaitu Nasdaq Composite dan Nasdaq 100. Nasdaq Composite terdiri dari semua saham Nasdaq domestik dan internasional yang terdaftar di pasar saham Nasdaq. Sedangkan Nasdaq 100 adalah kumpulan dari Nasdaq Composite yang terdiri dari 100 perusahaan non-keuangan teratas. Jika ada saham dengan kode 3 huruf di Nasdaq, biasanya itu adalah transfer dari broker saham lain seperti New York Stock Exchange. Contoh perusahaan yang terdaftar di Nasdaq 100 adalah Netflix dan Amazon. Kemudian Standard & Poor's 500 atau disingkat S&P 500. Indeks Standard & Poor's 500 atau biasa dikenal sebagai indeks S&P 500 adalah indeks yang berisi saham dari 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Indeks saham S&P mempresentasikan sekitar 80% dari keseluruhan valuasi pasar saham di Amerika Serikat. Sehingga bisa dikatakan indeks S&P 500 memberikan gambaran umum mengenai pergerakan pasar saham negeri Paman Sam. Perusahaan yang masuk di dalam indeks S&P 500 beberapa di antaranya yakni Apple, Microsoft, Amazon, serta Alphabet atau induk perusahaan Google. Namun, jangan kalian kira perusahaan ini hanya terdaftar di satu bursa efek saja. Sebuah perusahaan bisa memasuki seluruh bursa efek, karena sejatinya bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan perdagangan. Ada banyak bursa efek lainnya seperti Dow Jones Industrial Average di Amerika, Nikkei 225 yang berbasis di Tokyo, Jepang, SCI atau Shanghai Composite Index yang berbasis di China, dan IHSG atau indeks harga saham gabungan yang berbasis di Indonesia. Setelah memahami hal tersebut, lakukanlah analisis yang mendalam jika kalian ingin berinvestasi di perusahaan luar negeri. Namun, yang harus kalian ingat adalah investasi di luar negeri berbeda dengan investasi di dalam negeri. Dan tentu saja sangat berbeda dengan investasi di dunia kripto. Untuk berinvestasi di sebuah perusahaan luar negeri, rata-rata kontraknya adalah kontrak yang berjangka panjang atau kontrak berjangka tahunan dan membutuhkan modal minimal $25.000.
Berinvestasi adalah 1% analisis dan 99% sisanya adalah mental kalian. Jika mempunyai modal besar namun belum merasa memiliki mental yang kuat, sebaiknya kalian menambah wawasan pengetahuan kalian dan terus melatih diri kalian untuk menjadi lebih baik. Jadilah investor yang bijak. Jika ada saran atau kritik, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Lantaskan usaha, ragaskan cita-cita. Salam Astrawara.